Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyamudda lahu fi umrihi wa an yuzada lahu fi rizqihi falyabir walidayhi falyasil rahimah. Amma ba'du. Pada para pemirsa Ramadan tahun 1447 Hijriah yang berbahagia, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, terutama puasa di bulan Ramadan dan kewajiban-kewajiban lainnya serta ibadah sunnah lainnya. Para pemirsa Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita mengingat Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwa kamu adalah umat Islam, umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, selama kita itu memerintahkan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita garis bawahi di bulan Ramadan kita selalu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita senantiasa beribadah dan melaksanakan amalan-amalan yang baik itu, kita akan mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 tadi, kita garis bawahi manusia kita sebagai orang Islam yang dilahirkan dalam keadaan yang terbaik. Kita dilahirkan itu berarti otomatis kita sebagai anak tentunya tidak lepas dari orang tua, yaitu ibu dan bapak. Pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, saya akan menyampaikan yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Diterangkan dalam Al-Quran yaitu surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan kamu menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangkan juga dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyamada lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizqihi falyabirru walidayhi walyasil rahimah. Yang artinya barang siapa yang suka untuk dipanjangkan umur kita dan ditambah rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan bersambunglah tali silaturahim dengan kerabat kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita berbakti kepada orang tua, kita mengingat bahwa di ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 itu ada 3 poin yang kita ketahui. Yang pertama, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dianjurkan tidak menyembah selain Allah, berarti kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang harus kita sembah sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Dan yang kedua yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kita sudah selayaknya sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua, karena orang tualah yang melahirkan kita, kemudian membesarkan kita, merawat kita, memberikan pendidikan dari awal sampai akhir, sehingga bisa kita rasakan pada kesempatannya. Dan yang ketiga yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat yang paling besar adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Diterangkan juga dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Luqman ayat 14, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkurli wa liwalidayka wa layyal masih. Yang artinya adalah bersyukurlah kepadaku, dan juga bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua dan bapak kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita bersyukur, kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita? Yang pertama, bahwa orang tua kita itu adalah pernah ataupun sudah berjuang, berkorban demi dan bagaimanapun caranya untuk kebahagiaan anaknya. Yang kedua, bahwa anak adalah atau orang tua adalah mengasihi kita tanpa mengharapkan imbalan dari anak-anaknya. Seperti ibarat dikatakan bahwa kasih sayang orang tua sepanjang masa, sedangkan anak ya tergantung kondisinya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus berterima kasih kepada orang tua, karena orang tua adalah belahan jiwa kita, atau anak adalah belahan jiwa dari orang tua. Terutama ibu, kita perhatikan dia ada makanan itu mengutamakan untuk anaknya, dia belum tidur sebelum anaknya tertidur dahulu, rela kurang istirahat untuk menjaga anaknya. Itu perjuangan ataupun menganggap bahwa anak adalah belahan jiwanya, rela apapun ya, katakanlah rela mati ataupun sebagainya demi anaknya, untuk membela anaknya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana prinsip kita untuk senantiasa dan mengingat dan selalu berbakti kepada orang tua? Kita ingat bahwa apa yang kita tanam pasti akan menuaikan. Istilah lain adalah tabur benih. Siapa yang menanam akan menuai hasil ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita. Insya Allah di masa yang akan datang juga kebaikan kita akan dibalas oleh anak-anak kita. Bagaimana cara berbakti kita kepada kedua orang tua? Yang pertama, ketika anak ataupun orang tua masih hidup, kita memuliakan, memanjakan, kita berusaha untuk memenuhi permintaannya, selagi itu perintah yang baik, bukan untuk yang kaitan dengan maksiat. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh berbicara yang kasar, kita harus berbicara lembut, seperti yang terangkan dalam Al-Quran, wala takun lahum ma'afin. Janganlah kita berbicara walaupun kita capek dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mengingat bahwa ibu, orang tua kita itu dalam susah payah ketika mengandung kita 9 bulan dalam kandungan, dalam keadaan wahnan ala wahnin, susah payah dan lain sebagainya, tidur susah, itu demi anak yang dikandungnya supaya lahir dalam keadaan selamat. Ketika orang tua kita sudah tidak ada, maka kita mendoakan, kita berziarah ke kuburnya untuk mendoakan mudah-mudahan ibu kita, orang tua kita dimaafkan segala kesalahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, khususnya itu untuk nasihat dari kita dan semuanya pada pemirsa Gemar Ramadan tahun 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.